Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingatkan bahwa nanti materi yang ditulis adalah materi yang hanya diberi garis bawah. Judul kita hari ini adalah Organisasi Kehidupan. A. Sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari sebuah organisme. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi dua. A. Prokariot. Contoh dari prokariot adalah bakteri dan alga biru. Bakteri dan alga biru ini dikatakan prokariot karena selnya tidak memiliki membran inti. B. Eukariot. Contoh dari eukariot adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dikatakan eukariot karena selnya memiliki membran inti. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh organisme dibedakan menjadi dua kelompok. Organisme itu adalah makhluk hidup. A. Organisme bersel tunggal atau uniseluler. Uni artinya satu. Unisel berarti satu sel. Contoh daripada organisme bersel tunggal adalah bakteri dan protista. B. Organisme bersel banyak atau multiseluler. Multi artinya banyak, multisel berarti banyak sel. Contoh daripada makhluk hidup yang memiliki banyak sel adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Organel yang terdapat di dalam sel adalah sebagai berikut. A. Membran sel atau membran plasma. Berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. B. Sitoplasma. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. C. Inti sel atau nukleus. Berperan dalam pembuatan komponen ribosom. D. Mitokondria. Berfungsi sebagai tempat penghasil energi. E. Ribosom. Berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. F. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar dikatakan kasar karena terdapat ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya adalah untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. G. Badan Golgi atau kompleks Golgi. Berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. H. Lisosom. Berfungsi untuk mencerna sisa makanan atau zat asing. I. Sentriol. Berperan dalam pembelahan sel. J. Vakuola. Vakuola ini ada dua, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. K. Plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. J. Dinding sel. Berfungsi untuk melindungi sel
Selain berfungsi untuk melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan menjadi tetap dan kaku. Sampai di sini materi hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.